Halo saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat bergabung dengan kita untuk melanjutkan Bible Study kita dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Kita ada di chapter 35. Saat ini adalah pertemuan terakhir atau yang keempat. Kemarin kita sudah melakukan 3 pertemuan sebelumnya, dan hari ini bisa dipastikan kita selesai chapter 35. Dan selamat Sabat buat saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat menjelang Sabat buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini 8 Februari 2025. Baik saudara-saudara, kita awali Bible Study kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang agung, ditinggikan namamu, dipuji dimuliakan Engkau selalu. Kau Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang bagi kami, dimanapun kami berada. Kami selalu merasakan berkat-berkat perlindungan Tuhan. Terlebih di kesempatan saat ini kami boleh sama-sama terkumpul untuk melanjutkan pelajaran kami, dan biarlah Tuhan beserta dengan kami melalui Roh yang Kudus, penuhi hati masing-masing kami, kerinduan selalu untuk mau mencari kebenaran Tuhan. Dan biarlah apa yang boleh kami pelajari saat ini boleh menjadi kekuatan kami untuk bertumbuh di dalam iman dan percaya kami, dan terus bergantung kepada Tuhan setiap waktu. Kiranya berkat Tuhan menyertai saat kami belajar, dan jaringan internet boleh baik adanya, semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan saja. Menyerahkan Bible Study kami saat ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kami berdoa mengucap syukur banyak terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang berkati, terima kasih sudah bergabung sama-sama dengan kita pagi di Indonesia dan sore di Amerika. Kita akan lanjutkan chapter 35 ini. Mari kita lihat review yang sudah kita pelajari pertemuan kemarin, ya, Sabat yang lalu terakhir, di mana kita membahas tentang bumi yang baru. Ya. Nah, sebagai orang Advent, kita belajar banyak tentang bagaimana tentang peristiwa kedatangan Tuhan. Bagaimana tentang bumi akan dibarui. Ya, di mana bumi akan dibarui, kapan. Semua peristiwa itu sudah kita pelajari, dan saat ini di chapter 35 ini Wagoner dia mengingatkan kembali apa dan bagaimana bumi yang baru, bagaimana peristiwa. Kemarin kita sudah bahas tentang bumi yang baru. Di sini dikatakan perhentian itu adalah warisan. Warisan itu adalah tanah Kanaan. Tetapi kepemilikan atas tanah Kanaan berarti kepemilikan atas seluruh bumi. Kemarin disinggung bagaimana akan ada perhentian. Ya, dan perhentian itu adalah juga warisan. Ya, dan dalam keadaan yang sekarang, ya, ketika bumi ini akan dibarui, ya, lalu disinggung tentang kepemilikan tanah, kepemilikan atas tanah Kanaan berarti kepemilikan atas seluruh bumi. Kemarin dibahas, ya. Oleh karena itu, perhentian yang Allah berikan tidak dapat dipisahkan dari bumi yang baru. Jadi satu poin ini harus kita ingat, ya. Berbicara tentang perhentian itu berbicara tentang warisan. Itu adalah hal yang sama, dan perhentian itu adalah bumi yang baru. Kelegaan yang hanya bisa diberikan oleh keadaan bumi yang baru. Saudara dan saya tahu bagaimana keberadaan kita, apalagi masa-masa menjelang kedatangan Tuhan, masa-masa menjelang penutupan sejarah dunia akan terjadi, ya.
segala peristiwa di sana sini, saudara-saudara sudah lihat, firman Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada kita, dan umat-umat Tuhan mendapatkan kekuatan dan pertolongan untuk mengerti dan paham bahwa kita berada di penutupan sejarah dunia, waktunya, ya. Dan bagaimana firman Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita melalui janji-janjinya, di mana nanti ada perhentian, dan itu adalah juga yang disebut warisan, ya, bumi yang baru yang akan boleh menjadi bagian umat-umat Tuhan. Dan ingat saudara, kalau kita bicara kelegaan, kelegaan hanya kita bisa dapat di dunia yang baru. Ada banyak peristiwa di dalam kehidupan kita, kita menuntut keadilan. Sementara kita dalam keadaan yang sama juga menyadari bahwa tidak ada keadilan di dunia ini. Ya. Dan sementara di peristiwa itu kita menuntut keadilan. Saudara-saudara, bagaimana kita boleh belajar dari Abraham dan Ishak, Yakub. Mereka orang-orang yang dituntun oleh Roh Tuhan untuk memiliki tindakan, memiliki sikap bagaimana menghadapi keadaan dunia yang istilahnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan, ya. Dan benar-benar keteladanan diberikan bagi kita bagaimana kita bisa memiliki hal yang disebut perhentian, ya, atau bagaimana hal yang disebut kita terhubung dengan Tuhan, sehingga sikap-sikap kita sebagai orang Kristen akan memiliki sikap-sikap yang menjadi keteladanan buat banyak orang. Dan kembali lagi kepada kutipan kita melihat kelegaan benar-benar kita bisa dapat di bumi yang baru. Perhentian hanya ada di dalam Tuhan. Maka jelaslah bagi Bani Israel, ya, tidak menikmati perhentian dan warisan. Bahkan ketika mereka ada di Palestina. Karena meskipun dia halau bangsa-bangsa di depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah itu. Ya, secara literal bangsa Israel, walaupun ada tuntunan Tuhan pada saat itu, ya, mereka tidak menikmati perhentian dan warisan. Tetapi mereka mencoba, justru karena dengan sikap mereka mencoba untuk memberontak terhadap Tuhan, menentang segala perintah-perintah Tuhan, ya. Akhirnya mereka berubah seperti dikatakan sini, busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hati Tuhan dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Tuhan cemburu dengan patung-patung mereka, sehingga ia menolak, membenci Israel sama sekali, saudara-saudara. Jadi bagaimana bangsa Israel tidak menikmati secara literal yang kata yang disebut perhentian dan warisan. Kita berbicara tentang surga. Di sini di dalam kutipan 424.1, ingatlah bahwa tanah adalah tanah surgawi yang dinantikan Abraham. Jelas saudara-saudara, ya. Namun demikian janji Tuhan untuk memberikan kepadanya dan keturunannya, termasuk saudara dan saya, ya, di dalam Galatia 3:16 dan 9. Tanah Kanaan sebagai milik yang kekal akan digenapi sampai tuntas. Ini janji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang ranah Tuhan, apakah ada keraguan di dalam hati saudara, ya, atau di dalam jiwa pikiran kita bahwa sebenarnya akan digenapi atau tidak? Ada atau tidak? Seperti itu, ya. Dan tentunya ada banyak janji di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari, yang menolong kita untuk paham dan melihat bahwa benar-benar Tuhan ada dan nyata. Waktu Tuhan datang, ya, Dia datang kepada umatnya untuk membawa mereka kepada dirinya, ke tempat yang telah Ia sediakan bagi mereka. Ada di Yohanes 14 ayat 3, ya. Orang-orang benar yang telah meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa. Dan orang-orang benar yang masih hidup akan diubah menjadi kekal. Dan mereka bersama-sama akan diangkat dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 3:4 dan 1 Tesalonika 4 ayat 17, ya. Di ayat 16 juga jelas di situ. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Jadi ada peristiwa-peristiwa yang sesuai Alkitab yang kita pahami bersama bahwa setelah ada kematian, ya, ada kebangkitan, ya, dan orang-orang benar yang mati, ya, itu akan dibangkitkan, dan orang-orang benar yang masih hidup, ya, akan diangkat bersama-sama dengan orang benar yang dibangkitkan tadi. Ini versi Alkitab, ya. Tetapi kadangkala dan bahkan sering kita dengar di ibadah-ibadah pemakaman, kita mendengarkan para pemimpin agama atau pendeta-pendeta, entah motifnya apa, menghibur keluarga yang berduka atau apa, mereka menyampaikan bahwa kekasih, ya, bapak kekasih atau anak kekasih, ibu kekasih yang telah meninggal sekarang bersama-sama dengan Tuhan ada di surga. Harus kita pahami, ini bukan ajaran kebenaran yang firman Tuhan berikan. Jadi jelas bahwa orang yang mati akan diam di dalam tanah, roh dari orang mati itu yang kembali kepada Bapa, karena roh itu adalah kepemilikan Bapa, roh itu atau nafas hidup, tetapi kita ada di dalam tanah sampai pada waktu kedatangan Tuhan. Nah, beberapa ayat dapat dikutip untuk menunjukkan fakta ini dengan lebih jelas bahwa Yerusalem surgawi adalah tempat di mana Kristus sekarang berada. Di hadirat Allah bagi kita terbukti Ibrani 7 ayat 20-24, di mana kita diberitahu bahwa mereka yang percaya sekarang telah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem surgawi, kepada Allah hakim atas segala sesuatu, dan kepada Yesus pengantara perjanjian yang baru. Kristus duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan dari tahta ini perlu diingat mengalir sungai air kehidupan. Masih lanjutan dari review kemarin, kita bahas tentang sebuah kota surgawi. Kota ini Yerusalem baru, kota yang telah disediakan Tuhan bagi mereka yang Dia tidak malu disebut Allah mereka, karena mereka mencari negeri surgawi. Bahasa singkatnya, terjemahannya adalah kota yang disediakan bagi orang-orang yang apa? Saudara-saudara, mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Ibrani 11 ayat 16. Nah, adalah ibu kota kekuasaannya. Ini adalah kota yang mempunyai dasar yang pembangunan dan pembuatannya adalah Allah. Ayat 10, ya. Yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat pertama kita menemukan gambaran tentang dasar-dasar itu. Di mana kita juga menemukan bahwa kota itu tidak akan selalu berada di surga, tetapi akan turun ke bumi bersama orang-orang kudus yang telah memerintah di dalamnya bersama Kristus selama 1000 tahun setelah kebangkitan. Ya, jadi ingat ada masa 1000 tahun, ya, tentang turunnya kota itu. Kita lihat lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Luar biasa, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita memiliki pengharapan, kita memiliki iman yang dipertumbuhkan. Dengan memiliki pengharapan ini, kita selalu boleh memiliki mata yang tertuju pada Kristus di dalam pandangan kita. Nah, ia duduk di atas tahtanya, itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi sampai di situ dulu, saudara-saudara, dengan segala pengharapan yang kita miliki dan janji-janji Tuhan melalui hal-hal ini. Bukankah kita
boleh selalu dapat kekuatan untuk bagaimana hidup setiap hari berada di jalan Kristus, sama-sama dengan Kristus. Kenapa? Kita orang-orang yang memiliki pengharapan. Kita orang-orang yang mendapat kekuatan dari firman itu. Ya, jadi apalagi yang harus kita pertahankan? Apalagi yang harus kita bela di tengah-tengah ketidakadilan ini, saudara-saudara. Dan kita lihat apa yang terjadi bagi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, Wahyu 21 ayat 2-8. Kita lihat dari Yesaya 49 ayat 17-21. Kita belajar bahwa orang-orang percaya, orang benar, anak-anak Yerusalem baru, ya, merupakan perhiasan yang dimiliki kota itu ketika kota itu turun, yang dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, diibaratkan seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang kudus Allah akan segera pergi ke Yerusalem baru. Saudara, kita lihat bagaimana kalau ada suatu pernikahan, ya, dan bagaimana pengantin wanita itu dipersiapkan, ya, dia didandan dan begitu cantik dengan jubah pengantinnya, begitu juga wajah yang dirias. Ya, demikianlah anak-anak Yerusalem baru. Demikianlah sekiranya kita yang menang akan memiliki pengalaman ini, ya, menjadi hiasan untuk suami, ya. Jadi kita melihat bahwa orang-orang kudus Allah akan segera pergi ke Yerusalem baru ketika Kristus datang untuk mereka dan kemudian kembali ke bumi ketika waktunya telah tiba untuk membersihkan bumi dari segala sesuatu yang melanggar dan mereka yang melakukan kejahatan dan untuk memperbaharui segala sesuatu seperti semula. Saudara-saudara, kita lihat dari apa yang kita pelajari sahabat yang lalu bahwa di mana upah ini, di mana perhentian ini dan tanah warisan ini menjadi bagian orang-orang yang menang, orang-orang yang bertahan di dalam kebenaran Tuhan, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan tuntunan Tuhan dari waktu ke waktu. Ini yang sudah kita pelajari dan betapa indahnya ini, saudara. Ya, ketika review pelajaran ini untuk apa yang akan kita pelajari saat ini, begitu kekuatan rohani, kekuatan firman Tuhan jadi bagian saya secara pribadi. Lihat keindahan dan upah serta rest atau perhentian yang akan kita terima nanti, saudara-saudara. Saat ini kita sakit kepala, kita stres, kita penuh perjuangan kehidupan, ya, bagaimana bisa bertahan hidup, bagaimana bisa makan, ya. Belum lagi konflik-konflik yang ada di sekeliling kita, rencana-rencana dan segala sesuatu yang membuat kita kadang-kadang kehilangan pandangan daripada Kristus. Ya. Tapi saudara bayangkan ketika hal ini nanti tidak ada lagi, ketika kita dapat kekuatan dari Tuhan, ya, untuk menerima berkat perhentian, berkat yang disebut perhentian. Tidak capek lagi saudara-saudara bergumul dalam dosa, tidak capek lagi dalam hiruk pikuk kehidupan, perjuangan untuk hidup. Tidak ada lagi itu, saudara. Bukankah ini suatu hal yang indah? Dan untuk mencapai itu, ya, kita butuh Kristus. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan menghadapi keadaan dunia yang sudah jelas-jelas kita lihat sesuai dengan firman Tuhan yang saudara dan saya pelajari. Kita ada di penghujung penutupan sejarah bumi. Ya. Dan apakah kita akan menjadi pemenang pada nantinya akan ditentukan oleh bagaimana kehidupan yang penuh penyerahan dari waktu ke waktu. Kehidupan yang menyatakan tidak sanggup, ya, menjalani pergumulan hidup tanpa Kristus. Baik saudara-saudara, ini review. Ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Nah, apakah ada tambahan, ada masukan, ada pandangan dari saudara-saudara? Disilakan. Ya bro, tambahkan sedikit. Silakan brother.
Halo, bisa dengar, bro? Bisa, silakan. Oh, ya. Oke. Jadi judulnya ini kan The Promise Best atau janji yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan ini di awal cerita ini tentang janji ini diberikan kepada bangsa Israel, yaitu bahwa Tuhan menjanjikan tanah, Tuhan menjanjikan tanah dan rest. Jadi warisan yang dijanjikan itu rest dan tanah, dan rest ini dan land ini tidak bisa dipisahkan. Jadi apa namanya? Dan di awal kita sudah baca bahwa ketika Tuhan kasih tanah dan rest itu sudah digenapi. Jadi ketika Tuhan kasih tanah itu, apa namanya, Tuhan kasih tanah itu, dia juga sudah kasih rest ke bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel di tanah itu masuk ke tanah Kanaan, mereka memiliki rest, itu ada keamanan di situ kan. Dan kita lihat setelah beberapa lama ada perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Israel, kalau mereka setia, Tuhan akan tetap memberikan rest. Tetapi mereka waktu itu nggak setia. Jadi habis itu sudah ada perang-perang karena mereka tidak percaya. Akhirnya rest itu nggak mereka miliki lagi. Akhirnya kalau kita lihat yang dijanjikan Tuhan itu land dan rest itu, kalau kita lihat sekarang mereka sudah nggak memiliki tanah itu, dan rest juga mereka nggak dapat karena selalu perang kan, nggak ada kedamaian di sana. Dan Ya, ini dibilang bahwa janji itu memang belum digenapi secara sepenuhnya karena janji itu juga diberikan kepada Abraham dan keturunannya kan, dan jadi kitalah yang menjadi eh, apa namanya, kita juga bisa mendapat janji kepada Abraham itu, yaitu tanah dan rest. Dan ini tanah dan rest ini bisa kita peroleh di yang sudah kita pelajari, yaitu sebuah kota surgawi ini, di mana di situ kita akan memiliki tanah untuk selama-lamanya dan kita akan memiliki rest. Nah, ini yang sudah kita bahas waktu lalu juga ya. Ini ya, rest ini bukan cuma keamanan, ketentraman, perhentian, kayak bagaimana ketika menghadapi musuh-musuh atau menghadapi orang-orang, kita bisa memiliki kedamaian walaupun di tengah-tengah perang, sama dengan Daud, walaupun dia dikejar-kejar sama Saul waktu itu, lumayan atau ada rest dia ada di dalam hatinya, walaupun dia diserang yang untuk dibunuh, tetapi ada kedamaian. Itu adalah contoh rest bagaimana kita juga di hidup sekarang ini, walaupun begitu banyak masalah seperti dibilang tadi, tetapi rest itu sudah kita miliki di dunia ini. Dan kalau kalau kita lihat ya, rest itu kita sudah bisa miliki sekarang dan tanahnya pasti kita akan dapat. Kalau kita kadang-kadang kita harapkan kita memiliki tanah surgawi, tetapi rest itu belum ada dalam diri kita, masih suka marah-marah dan segala macam, belum ada rest. Pasti kita nggak akan memiliki land itu. Karena land dan rest itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau suka tanah itu harus ada rest, itu dia punya gitu ya. Tapi dia bilang rest itu hanya didapatkan dalam Kristus ya. Jadi hanya dalam Tuhan saja kita bisa dapatkan rest. Ya, itu aja bro. Terima kasih. baik, terima kasih, Brother Lau. Jadi, apa yang disampaikan barusan adalah apa yang sudah kita review ya, yang sudah kita sempat pelajari kemarin. Nah, mungkin masih ada yang lain mau kasih tambahan? Oke, Pin, boleh kasih contoh tentang res. Bagaimana, Brother Lauri? Oke, Contoh res dari itu. dari Onang ini, Tadi, Onang. ya, tadi Brother Oneng yang tanya, Brother Lauri, apakah ada contoh res? Oh, maksudnya kita mau kasih contoh tentang res yang di mana Oh, Yesus yang alami sendiri tentang itu. Brother Oneng mau kasih Jadi, contoh tentang res. iya, iya, Oke, iya. silakan. Jadi waktu Yesus mau ditangkap kan di Taman Getsemani, dan kita tahu Yudas yang berkhianat datang untuk mencium dia sebagai tanda bahwa Yesus akan ditangkap begitu. Jadi mereka datang dengan pedang dan pentung, tapi Yesus begitu tenang. Dia adalah sumber terang punya res ya, ketenangan. Dan waktu murid-murid Yesus mau melawan, Yesus memarahi mereka ya. Yesus bilang, bukankah aku bisa mengirimkan 12.000 apa ya pasukan ke legion? Ya, Itu kalau diperkirakan itu sekitar 75.000 pasukan. Malaikat Sostema itu di surga. Tinggal Yesus mau perintahkan untuk mau serang itu tentara Roma itu hanya dalam hitungan detik itu habis itu semua. ya, Tapi yang Yesus tunjukkan bukan kekuatannya, dia nak show power.
tapi yang dia tunjukkan adalah dia punya kasih, yang dia show dia punya love. Jadi kalau orang punya rest dalam Yesus, orang akan menggunakan kekuatan, tapi kasih. Karena Yesus bilang, pemerintahanku ini bukan di dunia, tapi di surga. Seperti yang orang bahas lalu kan, Ya. tentang kerajaan Allah pemerintahnya bukan di bumi tapi di surga. Jadi memang kalau orang punya restnya Yesus itu damai sekali. Orang mungkin menghadapi teman-teman yang mengkhianat atau apapun, tapi yang seperti Yesus hadapi, seperti Mazmur Daud bilang, ia menyiapkan makanan di hadapan lawanku, itu Mazmur 23 ayat 5, di mana Yudas bersama-sama Yesus makan bersama-sama di perjamuan akhir. Tapi dia tenang, malah dia bilang, silakan laksanakan saja tugas. Jadi tidak ada kekecewaan, tidak ada ketakutan, tidak ada dendam, tenang. Dan kita baca di kemenangan akhir tentang pertikaian besar itu, di mana umat-umat Tuhan yang 144.000 itu yang sudah dimeteraikan, orang punya ketakutan bukan dianiaya, tapi ketakutan mereka adalah jangan-jangan masih ada satu dosa yang belum diakui oleh Tuhan. Sehingga di situ dibilang, sehingga nama Tuhan yang dipermalukan nanti. Jadi, dorang so ada rest itu dorang. Yang umat pilihan Allah itu sudah ada rest. Nggak takut lagi dengan penganiayaan. Mungkin sekarang tuh orang cuma kuti sedikit di telinga, oh langsung. Belum ada rest sama sekali. Itu cuma contoh aja tentang restnya Yesus. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih Beronang. Jadi ayat favorit saya itu, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itu lebih kuasa dari ayat itu, lebih nyata bagi saya secara pribadi ya. Lihat kelemahan-kelemahan secara pribadi yang tidak sanggup ini, tidak sanggup itu. Ada apa-apa marah, ya. Ada apa-apa emosi, ada apa-apa negatif cara berpikir. Nah ini kita sudah diberikan patokan. Seperti yang Brandon bilang, Yesus, waktu Tuhan Yesus tenang, ya, peristiwa di Getsemani, ya, dia dalam keadaan tenang karena dia memiliki rest, ya, dia tidak panik, dia tidak huru-hara, dan biarlah keteladanan ini, ya, sesuai ayat yang Tuhan Yesus bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, boleh menjadi pelajaran buat kita. Sekiranya dengan pertolongan Tuhan kita boleh memiliki hal itu, terlebih menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Biarlah rest yang Tuhan miliki itu boleh kita miliki juga. Bagaimana kita bersikap menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mata kita. Karena kita sudah punya keteladanan, yaitu Yesus Kristus. Dan semakin kita tenang, ya, di dalam menghadapi apapun, semakin kita bisa menjadi terang buat orang lain, melihat bahwa ada kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Bro Ronald. Baik, saudara-saudara, itu review. Kita akan masuk di pembahasan kita. Sebentar ya. Dia kita masuk di subjudul kota yang dihancurkan. Ini hanya ada beberapa kutipan, saudara, untuk hari Sabat ini. Baik, berdasarkan dari apa yang sudah kita review, saat ini kita lanjut dari pelajaran ini. Namun ke tempat manakah di bumi ini kota itu akan turun? Nah, berbicara tentang kehancuran orang fasik, Nabi Zakaria berkata, ya, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku. Sebab lembah gunung-gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri dari
seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur dan setengahnya lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Saudara-saudara, di kota yang dihancurkan. Jadi kita banyak belajar di masa yang lalu. Kita melihat bagaimana kota Tuhan ya yang dipersiapkan waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ini bukan jadi sekedar cerita dongeng. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, orang yang percaya akan melihat kebenaran firman Tuhan ini dengan iman. Memang kita belum lihat mana sih kotanya. Ya. Tapi kalau bicara akan turun di mana kota ini di bumi, ya, kita tahu bahwa ketika dunia diperbarui, ya, setan dirantai selama 1000 tahun, dirantai dengan apa, saudara-saudara? Dirantai dengan kesepian, di mana tidak ada lagi orang yang bisa dia ganggu, dia goda, dia pengaruhi, ya, selama 1000 tahun. Lalu kota Allah akan turun, dan kita akan lihat bagaimana bumi ini dibarui. Itu yang disebut dikembalikan ke waktu Eden pertama kali diciptakan. Dan ini adalah suatu hal buat orang-orang yang percaya, bukanlah suatu dongeng, tetapi dengan iman melihat bahwa ini adalah benar-benar akan terjadi dan menjadi bagian saudara dan saya, di mana Tuhan yang bertahta di situ, Tuhan yang akan disembah setiap waktu, umat-umat Tuhan yang akan bersama-sama dengan Tuhan setiap saat. Dan ini hal yang luar biasa. Di sini dibilang penekanannya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Kenapa saudara ditulis satu-satunya? Oleh karena saat ini ada dua. Ya. Dan nanti akan ada satu. Kenapa ada dua saat ini? Di mana pengaruh setan, ya, iblis, ya, itu masih ada di antara pengaruh Tuhan. Ya, tapi pada waktunya nanti dia akan menjadi satu-satunya. Ya. Kita lanjut. Dengan demikian kita melihat bahwa ketika Allah membawa kembali umatnya yang tertawan, ia membawa mereka ke tempat yang telah ia janjikan kepada Abraham untuk menjadi milik mereka yang kekal, yaitu tanah Kanaan. Tetapi kepemilikan atas tanah itu adalah kepemilikan atas seluruh bumi, bukan untuk beberapa tahun saja, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi kalau bicara kepemilikan tanah Kanaan, berarti ini bicara seluruh bumi. Ada batas waktu? No. Tidak akan ada lagi kematian, saudara. Inilah warisan yang mulia yang ada dalam genggaman Bani Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan yang tidak setia mereka biarkan tergelincir. Jika mereka setia, waktu yang sangat singkat sudah cukup untuk membuat nama dan kuasa penyelamatan Allah dikenal di seluruh penjuru bumi. Dan kemudian akhir zaman akan tiba. Tetapi mereka gagal, saudara-saudara. Jadi sebenarnya ceritanya ini, peristiwa dunia ini mungkin cuma berakhir di waktu bangsa Israel, ya. Mungkin umur bumi sependek itu mungkin. Ya, berapa tahun ya? 3.000-an ya. Kurang lebih 3.000 tahun lebih ya. Atau hanya 2.000 tahun. Dan di mana keselamatan ya pada waktu itu akan terjadi, akhir zaman akan terjadi di waktu itu. Tapi mereka gagal sehingga waktu diperpanjang ya sampai pada zaman saudara dan saya saat ini. Tetapi pengharapan yang sama tetap ada, saudara. Janji-janji Tuhan di waktu zaman bangsa Israel itu adalah pengharapan yang sama, adalah janji yang sama yang boleh terjadi pada umat Allah. Jadi kita dapat
menantikan kepemilikan tanah Kanaan dengan kesungguhan yang sama seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, ya, dan juga Daud dan semua nabi dengan harapan penuh keyakinan yang sama. Saudara-saudara, tidak ada yang berbeda ya dari hal kita memiliki iman. Oke, ada yang mau kasih masukan di sini, saudara? Tambahan? Baik, kalau belum ada, saya anggap ini jelas ya. Tuhan, kita lanjut ke sudut berikut, pemulihan Israel. Dengan mengingat beberapa garis besar ini, pembacaan nubuatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru akan menyenangkan. Karena kita akan terhindar dari banyak kebingungan dan banyak pertentangan yang tampak akan terlihat jelas. Ketika kita membaca tentang pemulihan Yerusalem, sehingga menjadi sukacita dan pujian bagi seluruh bumi, kita akan mengetahui bahwa Yerusalem baru turun dari surga untuk menggantikan Yerusalem yang lama. Jika sebuah kota di dunia ini dibakar habis dan manusia membangun kota baru di tempat yang sama, maka kota itu dikatakan dibangun kembali dan disebut dengan nama yang sama. Begitu juga dengan Yerusalem. Hanya kota yang dibangun kembali di surga sehingga tidak ada jeda antara kehancuran yang lama dan kemunculan yang baru. Seolah-olah kota yang baru muncul seketika dari reruntuhan kota yang lama hanya saja jauh lebih mudah. Jadi peristiwa terjadi di surga, ya, dan sementara kota yang lama ini masih berjalan, ya, waktu, tapi Yerusalem yang baru itu sudah juga dibentuk. Di sini dikatakan tidak ada jeda antara kehancuran yang lama dan kemunculan yang baru. Demikian juga ketika kita membaca tentang kembalinya Israel ke Yerusalem, kita tahu bahwa ini bukanlah kembalinya beberapa ribu manusia ke dalam reruntuhan, tetapi kembalinya orang-orang yang telah ditebus, yang tidak terhitung jumlahnya ke dalam kota yang baru, di mana kewarganegaraan mereka telah lama dicatat. Kita tahu 70 AD Yerusalem dihancurkan, ya. Kita tahu juga ada istilah di dalam Alkitab, kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem. Ini berbicara tentang umat-umat tebusan, ya, kembali untuk menerima kota yang dipulihkan itu. Manusia fana tidak akan membangun kembali kota itu dengan batu, bata, semen, ya, tetapi Tuhan sendiri yang akan membangunnya kembali dengan emas, mutiara, dan berbagai macam batu mulia. Nah, apabila Tuhan membangun kembali Sion, ia akan menyatakan dirinya dalam kemuliaannya. Ia berfirman kepada Yerusalem, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu-batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Itu di Yesaya 54 ayat 11-13. Itulah batu-batu tempat anak-anaknya bersuka cita. Saudara, dari kutipan ini kita melihat bahwa ketika berbicara tentang Yerusalem baru, di mana bumi dibarui dan kota itu akan turun berada di bumi, dan di mana Yerusalem yang lama yang menjadi satu statement tentang kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem ini menggambarkan umat-umat Tuhan yang masuk tanah perjanjian secara literal yang sesungguhnya yang sudah Tuhan siapkan. Baik, saudara-saudara, sejauh ini ada tambahan dari saudara-saudara, masukan tentang bagaimana penantian ini boleh kita terima, tanah warisan ini boleh kita terima. Silakan. Baik, kalau belum ada tambahan kita lanjut ya. Ini cuma pendek ya pelajaran kita hari Sabat ini. Di sini akan ada perhentian kedamaian abadi yang sempurna. Ini benar-benar rest, saudara-saudara. Janjinya adalah engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan atau hal-hal yang
apa istilahnya, seperti surprise, seperti keadaan yang membuat kita kayak kok terjadi sih, gitu kan? Sebab ia tidak akan mendekat padamu hal-hal ini, ya. Yesaya 54 ayat 14. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Yesaya 26 ayat 1. Allah sendiri akan menyertai umatnya untuk selama-lamanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Oleh karena itu mereka akan mendapat perhentian. Karena dia berfirman, hadiratku secara harfiah berarti wajahku akan menyertai engkau. Dan aku akan memberikan perhentian kepadamu. Oh, kalau mau dibandingkan dengan segala perjuangan kita di bumi ini, saudara-saudara, mau membela hak-hak kita, mau membela keadaan-keadaan kita dari peristiwa-peristiwa kecurangan, dari peristiwa-peristiwa penindasan, ini adalah tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Ya, pernah tidak saudara renungkan, pikirkan, rest itu bagaimana sih? Istirahat itu bagaimana dari semua penderitaan ini? Pernah tidak saudara bayangkan? Ya, saudara, di Manado akhir-akhir ini, ya, sejak tahun lalu ya, ada satu tempat yang namanya Jembatan Interchange. Itu menjadi tempat mengambil keputusan supaya mendapat perhentian ya secara sepihak. Ya, banyak orang lompat dari jembatan itu. Sudah ada sekitar 4 korban selama ini ya. Lompat dan mati. Karena jatuh di aspal. Ya, itu di perbatasan Maumbi dan Kairagi. Kebetulan tidak jauh dari lokasi kami sini. Karena hiruk pikuk pergumulan hidup, tekanan hidup yang luar biasa, ya, orang-orang mengambil keputusan untuk udah capek, nggak sanggup lagi, sehingga mereka melompat dari jembatan interchange. Perhentian versi manusia berdosa digunakan, dan berita ini heboh di mana-mana, ke seluruh Indonesia, mungkin ke seluruh dunia. Bunuh diri. Di 2 tahun lalu dan tahun yang lalu banyak anak-anak muda yang menggantungkan dirinya di tali menyelesaikan hidupnya. Ya, masih muda-muda, saudara-saudara. Permasalahan percintaan. Ya. Ada juga ibu-ibu. Ya. Tapi rata-rata anak-anak muda menyelesaikan hidupnya, mencari perhentian versi manusia berdosa dengan cara-cara seperti ini. Saudara-saudaraku, setan senang sekali kalau itu terjadi. Sebagai umat-umat Tuhan yang sedang bertumbuh di dalam iman kepercayaan, yang sedang selalu menyerahkan kehidupan dan penyerahan diri yang tidak berkeputusan kepada Tuhan, ya, kiranya boleh selalu dapat kekuatan dari Tuhan dan kesadaran dari Tuhan bahwa kita ini umat-umat yang tidak sanggup tanpa Tuhan, sehingga kita akan terus berserah dan berserah. Ya, kutipan bilang benar, Kristus sudah mati di kayu salib. Benar, setan sudah dikalahkan. Benar, Kristus sudah menang. Dan itu menjadi bagian kita. Ya, tetapi penyerahan jangan pernah berhenti. Jadi pegangan buat saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Terus berserah. Karena kehidupan kita itu selangkah dengan maut. Ya. Dan nasihat ini menjadi kekuatan buat saya secara pribadi. Kalau kita melihat ketidakadilan di dunia ini, ya, pikuk kehidupan, ya, kejahatan yang terjadi, bahkan ketidakadilan yang terjadi terhadap diri kita, dan kita berdiri sebagai orang-orang yang mau membela hak-hak kita. Saudara, perjuangan ini tidak sebanding, ya, dengan apa yang sudah Tuhan siapkan. Dan tadi Brother Rona mengingatkan bagaimana Kristus memiliki ketenangan, memiliki rest. Kiranya karakter itu boleh jadi bagian saudara dan saya. Ya, terlebih sepanjang hari Sabat ini, bagaimana kita memiliki ketenangan oleh karena kita memiliki Tuhan yang punya kuasa yang besar atas kehidupan kita. Tenang, dan Kristus adalah keteladanan kita. Ya.
Apalagi sekarang kalau kita lihat di Amerika, wow luar biasa apa namanya tekanan-tekanan yang terjadi di sana, ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita juga di sini mengalami banyak hal. Ya, tapi apakah kita akan terpengaruh dengan semua ini, saudara-saudara? Atau akankah kita tetap berdiri di dalam iman dan terus bertumbuh di dalam iman, di dalam penyerahan kita setiap waktu kepada Tuhan? Tuhan, saya orang yang tidak sanggup. Saya membutuhkan Engkau untuk dapat tetap berjalan di dalam kebenaran. Inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Baik, ada tambahan dari saudara-saudara sebelum kita lanjut? Halo. Iya, silakan. Memang sih kita baru ikuti lagi ini pelajaran yang waktu lalu sudah sempat mengikuti karena orang kebetulan sudah memutuskan untuk country living di Lowatak yang waktu itu minggu lalu itu di kebun yang memang tidak ada signal sama sekali, ada ibadah di kebun dengan jemaat, tidak ada signal sama sekali. Terus kebetulan sekarang ada keperluan di Pangi dan orang datang di Pangi baru bisa ikuti lagi pelajaran ini. Maksudnya sudah miss ya yang lalu-lalu. Tapi ada ini yang pelajaran ini kan yang dari kutipan yang ada sekarang ya yang orang baca di depan ini kan yang kita ya pribadi mengerti ini adalah ketika orang berada di surga ya, yang di sini. Kalau menurut Kak Opin bagaimana dari yang di depan yang orang baca ini? Jadi ini kan adalah janji ya, karena kita kan sudah ikuti yang sebelumnya. Jadi ini janji kalau orang memiliki tanah Kanaan surgawi secara nyata ya, dan ya memang orang berada di surga, di Yerusalem baru yang Tuhan janjikan itu yang kita akan hidup kekal selama-lamanya. Dan di sini dibilang bahwa pada waktu orang berada di surga itu, orang itu akan disertai oleh hadirat Tuhan, wajahnya ya. Jadi kita bisa betul-betul melihat wajahnya Tuhan, Tuhan yang menyertai, dan kita bisa melihat Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, kita bisa melihat langsung wajahnya Tuhan. Kalau sekarang kan kita diberi janji sama seperti bangsa Israel ya, mereka diberi janji tanah Kanaan, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai mereka, tapi kan mereka tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan itu sama, sebenarnya itu pelajaran juga untuk kita semua ya. Kita ini sama persis dengan bangsa Israel. Tuhan sudah menyatakan kuasanya berkali-kali ya, dia memberikan janji bahwa dia ada di tengah-tengah kita, menyertai kita. Tapi kan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita sudah di surga, kita memang bisa melihat Tuhan, memang kelihatannya secara harfiah. Tapi sekarang kan kita hanya bisa melihat Tuhan dengan iman. Jadi ini ya yang kita bisa melihat Tuhan dengan iman. Itu yang membuat itu yang menyebabkan kegagalan dari bangsa Israel, karena mereka tidak bisa ya melihat Tuhan dengan iman. Akhirnya mereka jadi lebih suka kepada ala-ala lain yang kelihatan, dan mereka lebih percaya kepada ala-ala itu gitu. Jadi mereka lebih percaya kepada apa yang tidak kelihatan, apa yang kelihatan. Jadi ini jadi kekuatan juga bagi kita ya, bagi kita umat Tuhan yang terakhir, yang harusnya kita mengambil pelajaran dari bangsa Israel, bahwa Tuhan sekarang lagi menyertai kita. Sebenarnya dia ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah, itu ya yang waktu lalu juga kita sudah tambahkan bahwa dia tidak pernah jauh dari kita. Jadi sebenarnya janji kerajaan surga, janji warisan itu dan res itu kita sudah miliki sekarang gitu. Jadi ketika kita
kita sudah memiliki sekarang, tapi itu harus bisa dimiliki hanya dengan iman. Jadi sebenarnya di dalam perjalanan hidup kita ya menuju ke tanah keadaan surgawi yang memang secara harfiah, itu kalau kita sudah memilikinya sekarang, dengan yakin, dengan iman, kita akan memiliki ini gitu, semua yang kita bacakan sekarang ini. Jadi sekarang ini, kalau kita masih merasa apa ya, ya itu ya, maksudnya janji Tuhan itu, rest itu Tuhan sudah berikan kepada kita, tapi karena mungkin kita lebih suka, karena Tuhan nggak kelihatan, kita lebih suka yang kelihatan, kita tidak menyadari ya bahwa sebenarnya Tuhan sudah berikan itu. Makanya kita kadang menjalaninya tidak percaya bahwa kita sebenarnya sudah menerima rest itu. Makanya kadang suka sama dengan bangsa Israel bersungut-sungut dan lain-lain ya. Jadi pelajaran kita dari di sini bahwa ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sama dengan yang ini gitu sekarang. Dia sudah memberikan sekarang itu sama dengan ini. Tapi kita hanya bisa melihat itu dengan iman. Makanya ini ya yang umat Tuhan harus betul-betul sadari dan begitu serius kita harus menggunakan waktu ya untuk terus menerus mempercayai Tuhan, karena kalau kita gagal ya sama seperti bangsa Israel, kita tidak bisa mendapatkan rest itu, kita masih merasa Tuhan di mana Tuhan, masih berpikir-pikir seperti itu. Aduh sayang sekali ya, karena dia sudah pastikan bahwa dia sekarang ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Dan ketika kita bisa melihat dengan iman, kita pasti akan memiliki ini semua nanti. Ya itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Sister Devi. Ya, itu benar sekali ya. Jadi dari pelajaran ini kan kita sama-sama sudah melihat bagaimana Tuhan dengan janji-janjinya Dia berikan kepada kita. Lalu saat ini dalam proses menuju ke peristiwa-peristiwa itu, ya, iman kita dipertambahkan, dan bagaimana kita melalui iman, sesuai yang disampaikan tadi barusan, sanggup melihat bahwa hal-hal ini akan terjadi dan benar adanya. Tapi indahnya hidup bergandengan dengan Tuhan, setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya yang menjadi sesembahan kita, ya. Tidak ada lagi pertimbangan A, pertimbangan B, pertimbangan C, ya. Oleh karena kita memiliki satu pandangan, yaitu Tuhan saja. Dan ini kutipan terakhir saya mau baca, saudara-saudara. Mengapa manusia mengabaikan semua janji-janji yang mulia ini dengan membacanya seolah-olah janji-janji itu hanya mengajarkan tentang kepemilikan sementara atas sebuah kota yang telah hancur di bumi, yang telah terkutuk oleh dosa ini? Itu karena mereka membatasi Injil tanpa menyadari bahwa semua janji Allah ada di dalam Kristus. Tidak dapat dinikmati oleh siapapun kecuali oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Dan di dalam diri mereka dia berdiam dengan iman. Saudara, ini kutipan secara pribadi saya lihat ini jelas. Dan ini yang terjadi. Jadi kadang-kadang hal-hal ini hanya menjadi istilahnya cerita dongeng. Ya. Oleh karena apa? Kita membatasi Injil. Kita tidak menyadari bahwa janji Tuhan ini ada di dalam Kristus itu sendiri. Ya, dan tidak bisa saudara dan saya nikmati kecuali kita hidup di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, ya, di dalam diri kita itu Kristus berdiam. Dan kita sudah pelajari di waktu-waktu pertama di chapter-chapter awal tentang bagaimana Kristus diam di dalam diri kita. Kristus diam di dalam diri saudara dan saya. Ya. Kehidupan yang terhubung dengan Tuhan setiap waktu. Ya, yang membedakan adalah kita sering mengabaikan bisikan Roh Kudus. Ya. Sehingga hal-hal yang tidak ada di track-nya, hal-hal yang harusnya ada di track itu keluar. Seperti kutipan kita ini. Jadi pemahaman kita akan
sebuah kota yang hancur di bumi, ya, oleh karena dosa, ya, dan sudah selesai. Kapan sih, apa benar nggak ada nanti Yerusalem baru? Surga itu ada di mana? Saya pernah terlibat satu percakapan dengan sahabat saya. Dia bilang, surga itu ada di mana? Dia tanya sama saya. Dan sebelum saya menjawab, dia sudah bilang, surga itu ada di dalam hatimu. Dia bilang seperti itu, saudara-saudara. Dan dari latar belakang pembicaraan kita, dia mau bilang, bahwa sebenarnya dia tidak paham tentang nanti akan ada. Oleh karena dia pertama, alasan yang dia bilang, kamu sudah pernah lihat surga? Saya belum pernah lihat surga. Surga ada di mana sebenarnya? Ya, pemahaman dia seperti itu, sehingga dia berkesimpulan bahwa surga itu ada di dalam hatimu. Dia bilang seperti itu kepada saya. Tapi kita orang yang dituntun oleh pelajaran firman Tuhan melihat bahwa surga itu nyata. Ya. Dan Kanaan, janji-janji Tuhan untuk tanah yang baru, tanah untuk kita dapat perhentian di sana itu adalah nyata. Secara literal itu akan ada. Dan ini hanya kita bisa lihat dengan iman. Sister Devi sudah singgung tadi. Dan juga di pelajaran pertama kita dibilang bahwa kalau kita bicara tentang perhentian atau rest, itu berbicara tentang Kanaan, tentang tanah warisan. Ya. Dan kita tidak bisa istilahnya memisahkan antara rest dan tanah perjanjian ini. Karena di mana ada tanah perjanjian, disitulah kita akan rest. Kiranya umat Allah yang mengaku percaya dapat segera menerima roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Allah. Supaya ia menjadikan mata hati mereka terang. Agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi saudara dan saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, ini harus dilihat dengan kacamata iman sehingga saudara dan saya akan bilang, wow, ya, betapa kayanya kemuliaannya. Dan itu buat saudara dan saya yang mau terus bergantung, terus berserah. Oke, itu kutipan kita terakhir. Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih tambahan, saudara-saudara? Masukan? Pin boleh tambahan? Silakan, Brother. Pin bolehkah kembali ke kutipan awal di judul ini? Ada satu hal yang menarik yang di sini ya? Atau lagi? Di awal, di paling awal sekali. Oh, di awal. Di awal. Awal pelajaran hari ini. Di dekat judul besar, dekat judul besar. Oh, oke. Sebentar ya. Agak jauh mungkin. Jadi saat ini DP inti sebenarnya adalah judul besar. Iya itu di awal itu ya. Nah, di Indonesia kan dibilang aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi engkau ketentraman atau rest ya, perhentian. Tapi di bahasa Inggris ini bagus sekali. My presence shall go with thee. Kehadiranku akan bersamamu dan aku akan memberikan engkau rest, ketenangan, ketentraman. Jadi Indonesia bilang membimbing, tapi sebenarnya kehadiran Tuhan. Jadi sebenarnya rest itu adalah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Jadi kalau orang mau belajar pelajaran ini, sebenarnya kita dikasih contoh tentang bagaimana bangsa Israel rest itu dengan tanah itu tidak terpisahkan, warisan. Sampai di akhir pelajaran ini kita pelajari bahwa tanah surgawi itu real. Warisan yang akan kita terima itu real. Ada landasannya, ada batu-batu permata yang menjadi landasan. Tapi orang lihat contoh lalu, bangsa Israel, saat mereka kehilangan bimbingan Tuhan, mereka hancur. Habis-habisan diserang oleh bangsa-bangsa kafir. Saat Musa di Gunung Sinai menerima loh batu, mereka pikir Musa sudah mati. Mereka mendirikan patung lembu emas yang melambangkan kekuatan, kekayaan, kemasyuran.
mereka kehilangan kehadiran Allah, mereka kehilangan rest itu. Jadi rest itu sebenarnya adalah bagaimana Yesus itu hadir dalam orang punya kehidupan. Ya. Ini makanya bilang, my presence shall go with thee. Kehadiranku akan bersama-sama denganmu dan akan ada rest. Jadi saat orang kehilangan Tuhan, tentu orang juga akan kehilangan warisannya, yaitu kehidupan yang kekal, yang dijanjikan. Karena rest dengan warisan itu tidak bisa dipisahkan, itu satu paket itu. Jadi betapa indahnya kalau orang mendapat rest itu, mendapat juru selamat itu suatu hal yang. Jadi saya pelajaran ini semua mengarahkan kepada keindahan juru selamat. Semua tiap bab pelajaran ini ujung-ujungnya, wah betapa indahnya juru selamat, betapa indahnya Yesus itu. Jadi jangan pernah kita terlepas dari Yesus, jangan terlepas dari kehadiran Yesus. Kita akan kehilangan segala-galanya. Itu aja, penting. Baik, terima kasih Brother Onang. Saya pikir itu kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Brother Onang. Chapter 35, The Promised Best. Oh, masih ada. Silakan, Brother Edi. Tambahan sedikit ya. Silakan. Sebelum ditutup. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Selamat hari Sabat untuk teman-teman yang di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, bisakah kita hidup oleh iman atau hidup di dalam perhentian, di dalam iman kepada Kristus, kalau kita tidak mengharapkan, ya, bukan kita ya, bisakah bangsa Israel itu hidup oleh iman, ya, dan mendapatkan perhentian kalau mereka tidak mengharapkan tanah Kanaan? Mereka, nggak perlu kita ke tanah Kanaan, kita pergi aja ke tempat yang lain gitu, ya, nggak usahlah ke Mesir gitu, tapi ke tempat yang lain. Bisakah seperti itu? Nah, faktanya ya teman-teman, ketika bangsa Israel kehilangan pengharapan untuk masuk ke tanah Kanaan, ya, sekalipun itu bukan tanah perjanjian yang sesungguhnya, ya, itu mereka sebenarnya sedang melepaskan iman mereka, ya. Itu sebenarnya mereka sedang tidak lagi percaya kepada Tuhan yang telah berfirman kepada mereka untuk menduduki tanah perjanjian tersebut. Dan kita bisa lihat ya, itu terjadi kepada Korah, Datan, dan Abiram ya, yang memimpin bangsa Israel untuk nggak usah lagi kembali, nggak usah lagi pergi ke tanah Kanaan. Kita kembali ke Mesir atau kemana gitu. Nah teman-teman, pengharapan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan ini merupakan satu hidup oleh iman, merupakan satu sikap hidup oleh iman kepada apa yang Tuhan telah firmankan. Dan ini jelas ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb, yang sekalipun kelihatannya banyak sekali tantangan di sana, mereka tetap percaya bahwa tanah yang dijanjikan itu tetap diharapkan oleh mereka gitu. Jadi pengharapan terhadap tanah itu, ya, itu merupakan bukti bahwa kita memiliki iman, ya. Mereka memiliki iman, ya. Dan teman-teman, kepada kita yang di akhir zaman, ya, kepada kita yang di akhir zaman, kita punya pengharapan Advent. Bagaimana kita percaya bahwa sebentar lagi ya Tuhan akan datang dan membawa kita ke tanah perjanjian yang sesungguhnya. Nah, bisakah kita dikatakan hidup oleh iman kalau kita tidak pernah berharap, ya, Yesus akan datang kembali? Ellen White mengatakan bahwa orang Advent seharusnya adalah yang paling nomor satu memberitakan tentang kedatangan Tuhan, ya, orang Advent. Kenapa? Karena mereka memiliki janji, ya, tentang tanah perjanjian kekal, tentang datangnya Mesias untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan di Eden. Nah sekarang teman-teman, orang Advent itu hampir kehilangan pemberitaan tentang kedatangan Tuhan. Berita-berita kedatangan Tuhan itu hampir nggak ada lagi gitu. Seolah-olah kosong semuanya. Apalagi seperti yang Brother Dolphin katakan ya, itu kebanyakan ya dianut oleh teman-teman yang ada di Kristen progresif ya. Nggak ada surga, surga itu ada di dalam hatinya. Jadi teman-teman, ini satu pandangan yang menurut saya, ini kelihatannya benar ya, kelihatannya benar. Tetapi ini menghilangkan pengharapan terhadap tanah perjanjian seperti bangsa Israel. Bagaimana kita diarahkan untuk percaya bahwa apa yang Tuhan dijanjikan itu betul-betul akan dilakukannya. Dan teman-teman, ketika pengharapan terhadap tanah perjanjian ini hilang, apapun klaim iman kita, ya ini sebenarnya kita lagi menyangkali Tuhan sebenarnya. Dan bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana kita memastikan mendapatkan tanah perjanjian tersebut, itu yang sudah berkali-kali ya Wagoner katakan, bahwa rest dan tanah perjanjian itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa ketika
bagaimana kita bisa memastikan memiliki tanah perjanjian tersebut? Itu dipastikan dari bagaimana kita memiliki rest setiap hari. Karena dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Kalau kita nggak mendapatkan rest itu setiap hari, teman-teman, itu artinya ya kita nggak pasti untuk mendapatkan tanah perjanjian tersebut. Tetapi rest ini, teman-teman, walaupun kita dapat setiap hari, itu tidak akan menghilangkan pemberitaan tentang tanah perjanjian tersebut. Ya, karena disitulah kegenapan sepenuhnya dari rest ini. Jadi kita nggak akan sama seperti yang tadi ya Brother Dolphin bilang oleh nggak tahu di aliran apa, tapi kebanyakan itu teman-teman yang Kristen progresif ya. Nggak ada surga. Yang penting kita memiliki damai di dalam hati. Itu adalah surga yang nyata dalam kehidupan. Nah, ini teman-teman kelihatannya sangat menarik gitu, sangat benar ya. Tapi sebenarnya ini menyangkali yang sesungguhnya firman Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa. Oleh keturunannya ya, oleh keturunan ia akan meremukkan ya kepala janji keturunan ya, yang akan meremukkan kepala dari ular itu digenapi pada kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan teman-teman, ini merupakan satu pekabaran yang tidak bisa dipisahkan antara rest dan kedatangan Tuhan yang akan membawa kita ke tanah perjanjian yang dijanjikan ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita memastikan memiliki tanah perjanjian rest setiap hari itu adalah satu kepastian yang harus kita miliki ya, yang harus kita miliki, dan itu hanya bisa kita temukan di dalam Kristus. Oke, mungkin itu aja bro, terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk tambahan dan penekanannya. Dan inilah chapter 35 yang terbaik yang dijanjikan. Ini menjadi pengharapan buat saudara dan saya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dari waktu ke waktu. Oleh karena tantangan yang tiada henti-hentinya, tetapi penyerahan juga yang tiada henti-hentinya harus jadi bagian saudara dan saya. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Chapter 35 sudah selesai. Terima kasih sudah sama-sama berpartisipasi dalam Bible Study ini.